Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita masih belajar pada tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Simak baik-baik video ini, catat hal penting yang mungkin di dalam catatan kalian masih belum lengkap. Karena video ini merupakan sebuah rangkuman atau ringkasan dari pembelajaran di tema 5 subtema 2. Pertama, mengenai komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Nah, kekayaan itulah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Hasil industri yang dijadikan barang-barang ekspor dari Indonesia yang pertama, seperti semen, tekstil, kain batik. Kemudian hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Hasil peternakan dan perikanan diantaranya daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara-mutiara. Hasil pertambangan yang dilakukan ekspor yaitu migas, minyak bumi dan gas alam, dan non-migas, batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Berikut komoditas impor di Indonesia. Yang pertama, barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Keempat, bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia yang diperlukan bahan industri lainnya. Jasa biasanya dari negara-negara maju seperti mengimpor tenaga ahli dari luar negeri. Menurutmu, coba sebutkan contoh barang impor yang kamu ketahui. Selanjutnya, dari keberagaman wirausaha yang ada di Indonesia, juga di lingkungan sekitar kita, itu menunjukkan bahwa memang wirausaha yang beraneka ragam itu memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wirausaha, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian, yang pasti mengurangi pengangguran dengan banyaknya wirausaha, juga meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Apa saja menurut kalian tanggung jawab pemilik wirausaha? Wirausaha itu memiliki tanggung jawab seperti menjalankan usaha dengan kerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Bayangkan jika pemilik wirausaha itu bekerja dengan santai dan mudah menyerah,
otomatis usaha yang dia laksanakan atau dia lakukan itu sepertinya tidak akan mencapai kesuksesan, ya. Nah, sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Tadi, sikap kerja keras dan pantang menyerah, selalu mencoba hal-hal baru. Kemudian, seorang pemilik wirausaha juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan. Ia harus memastikan bahwa barang yang ia hasilkan dan ia jual itu terbaik, ya. Harus dicek kebaikannya, harus dipantau kualitas barangnya. Semakin baik kemasan suatu produk, masyarakat semakin menyukai barang tersebut, dan akhirnya timbullah keinginan untuk membeli. Biasanya saat ini, ya, pada zaman sekarang ini, barang-barang yang dijual itu menggunakan kemasan yang menarik. Nah, itu fungsinya karena orang-orang melihat atau tertarik dari kemasannya sehingga muncul rasa ingin membelinya. Kemudian, masih tanggung jawab dalam wirausaha, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Jadi, memastikan bahwa barang yang dijual itu dengan kualitas yang baik, ya. Kemudian, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Nah, harus mengikuti zaman untuk para wirausaha. Jika saat ini penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh, nah, gunakan media sosial dalam memasarkan produk, ya. Kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik untuk membuat sebuah tampilan kemasan, ya, agar tidak tertinggal zaman. Kemudian menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Jadi, misalkan kita menjadi wirausaha dengan olahan ikan. Nah, tentunya dalam pengolahan untuk memproduksi barang tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Jangan sampai demi usahanya, ya, kita menghabiskan sumber daya alam yang ada. Itu harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab, ya. Kemudian mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya, ya. Karena fungsi dari wirausaha ini dapat mengurangi pengangguran. Nah, utamakan atau berdayakan terlebih dahulu warga sekitar, tetangga ataupun saudara, ya, agar dapat bekerja sama dalam usaha kita. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Dalam upaya atau kegiatan wirausaha kita, itu hal terpenting juga yang tidak boleh dilupakan adalah memikirkan bagaimana pembuangan limbahnya, ya. Jangan sampai dari wirausaha yang kita lakukan itu malah menimbulkan masalah baru. Misalkan masalah barunya dengan menumpuknya limbah sampah sembarangan. Nah, untuk itu para wirausaha juga harus bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar agar tidak memunculkan masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya di lingkungan alam kita. Pada tema ini, kita juga membahas tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis ini
benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis ini terbuat dari bahan-bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis biasanya terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik. Nah, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Benda yang terbuat dari bahan ini tidak akan dapat tertarik oleh magnet ya. Apakah ini merupakan benda magnetis? Gambar berikut ini. Coba kalian jelaskan. Apakah benda ini juga merupakan benda magnetis? Silahkan kalian jelaskan menurut pendapat kalian ya. Oke, simak gambar berikut ini. Penjepit tas ini berisi magnet agar dapat tertutup dengan rapat. Ini merupakan salah satu fungsi atau manfaat magnet yang dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari kita. Di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat atau sangat menempel pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Ini kegunaan magnet ya, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba temukan benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitar kalian, minimal 5 ya, masing-masing 5. Selanjutnya itu mengenai menulis riwayat hidup. Apa sih riwayat hidup? Nah, riwayat hidup ini merupakan tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup ini kita buat dengan informasi-informasi terbaru kita yang sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. Berikut ini contoh penulisan riwayat hidup dalam bentuk formulir. Isi riwayat hidup biasanya terdiri dari identitas diri kita, yaitu nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, kebangsaan, alamat, ya. Kemudian riwayat pendidikan yang telah dilakukan oleh pengisi riwayat hidup tersebut, serta riwayat prestasi apa saja yang pernah diraih, kemudian kegiatan organisasi apa saja yang pernah ia lakukan. Dan jangan lupa sertakan tanda tangan dan tempat serta tanggal penulisan. Ibu lihat kemarin dalam penulisan draft riwayat hidup masih banyak yang kurang lengkap dalam penulisan tempat tanggal lahir. Padahal tempat tanggal lahir ini merupakan salah satu komponen penting dalam riwayat hidup ya. Masih ada yang belum lengkap penulisan tahunnya. Untuk selanjutnya, Ibu harapkan dalam menuliskan riwayat hidup lengkap isian identitas dirinya ya. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup itu dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalkan, karena kalian masih seorang pelajar dan belum bekerja, maka dalam riwayat hidup kalian tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Ya. Kemudian kalian dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, data orang tua, ataupun keterampilan yang dimiliki, seperti penggunaan bahasa
bahasa Inggris yang fasih, misalkan seperti itu ya. Terus keterampilan menggunakan alat musik gitar, itu merupakan termasuk keterampilan yang dimiliki yang dapat dicantumkan dalam riwayat hidup. Nah, hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. Yang pertama, identitas diri. Termasuk dalam yaitu nama, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Kemudian, riwayat pendidikan. Merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh oleh pengisi riwayat hidup. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Misalkan saat SMP biasanya ada organisasi namanya OSIS. Nah, apakah pernah bergabung atau tidak? Jika pernah bergabung, dalam riwayat hidupnya itu dituliskan. Seperti itu ya. Kemudian prestasi meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga saat ini. Yang kelima, keterampilan atau kemahiran, seperti daftar keterampilan yang dimiliki yaitu keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, keterampilan dalam bidang teknologi. Misalkan mampu mengoperasikan Microsoft Word. Nah, itu dapat dituliskan dalam keterampilan yang dimiliki pada riwayat hidup. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri ya, serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Jadi harus benar-benar apa adanya. Ya, riwayat hidup adalah bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Nah, apa sih fungsinya riwayat hidup ini? Yaitu dapat menarasikan atau menjelaskan secara tulisan ya mengenai identitas diri seseorang. Karena biasanya penyampaian identitas terkadang kita sampaikan secara lisan, namun tidak selengkap secara tulisan. Secara tulisan yang lengkap itu bisa kita buat dalam sebuah riwayat hidup. Perhatikan contoh berikut. Riwayat hidupku. Saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4 nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Ini merupakan paragraf narasi yang menjelaskan tentang riwayat hidup. Kalau kemarin kalian menuliskan masih dalam bentuk daftar ataupun mind mappingnya, ini merupakan sebuah paragrafnya ya, dikembangkan atau dituliskan dalam bentuk paragraf narasi. Sekarang coba kalian ceritakan riwayat hidup kalian secara lisan melalui voice note, kemudian kirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai poster. Ibu ingatkan kembali, poster ini merupakan salah satu bentuk reklame. Jika kalian sudah menyimak dengan baik video sebelumnya yang menjelaskan bahwa reklame itu terdiri dari berbagai bentuk. Ada poster, ada spanduk, ada baliho, ada leaflet atau pamflet, dan masih banyak lainnya. Ya,
itu merupakan media-media dalam penyampaian promosi sebuah produk atau iklan sebuah produk dan jasa, ya. Nah, hari ini kita akan bahas kembali bagian-bagian dalam poster. Di dalam poster tentu harus ada judul poster pada bagian atas poster. Di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran misalkan. Kemudian informasi singkat tentang isi pameran. Nah, poster tersebut mengenai pameran, ya, pameran lukisan. Waktu dan tempat diselenggarakannya jangan lupa dicantumkan. Kemudian kontak yang dapat dihubungi oleh pembaca. Dari informasi yang disampaikan oleh poster tersebut tentunya harus menyampaikan beberapa hal informasi penting terhadap pembaca. Kriteria poster kegiatan yang baik. Yang pertama, bahasa mudah dipahami, tulisan harus jelas, peletakan judul poster harus juga tepat, penulisan waktu tanggal kegiatan berlangsung harus jelas, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus juga tepat. Kemudian, gunakan warna tulisan yang mencolok, ya, agar menarik perhatian. Kemudian gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas, ya. Misalkan ini tentang pameran lukisan, tentunya gambar yang melengkapi itu ini anak dan misalkan ini gurunya sedang melukis, seperti itu. Kemudian ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Jika kalian membuat poster untuk ditempel di tempat umum yang luas, tentunya ukuran posternya pun tidak kecil, ya. Harus cukup terlihat. Jika disimpan di tempat umum yang besar, otomatis poster yang dibuat juga ukurannya yang cukup besar, ya. Coba amati poster berikut ini. Poster pengumuman akan diadakan lomba sepak bola antar sekolah se-Jakarta. Menurut kalian, apakah kelebihan dan kekurangan dari poster berikut ini? Coba kalian tuliskan pada buku kalian. Sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan menambah pemahaman kalian agar tidak bingung lagi mengenai materi-materi pada pembelajaran tema 5 subtema 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, sangat diperbolehkan langsung ke Ibu. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, silahkan kalian jawab dan kirim juga tadi voice note mengenai riwayat hidup. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajarnya agar hasil yang didapatnya juga akan lebih baik dan lebih optimal. Jaga kesehatan, ya. Tetap makan makanan minuman yang sehat agar dapat menyehatkan kalian di musim yang seperti ini. Terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.